Andi, kalau menurut Anda apakah memang kegaduhan ini karena memang kegaduhan politik saja begitu antara Sekjen PDIP dan juga mengomentari Presiden Joko Widodo, atau Anda melihat dari Komisi 4 sebetulnya food estate ini juga gagal? Silakan Pak Andi. Pertama, terima kasih Mas Bram ya. Saya tidak bicara politik ya. Kita bicara fungsi pengawasan DPR. Dari awal kami di PKS dan Komisi 4 menentang sebenarnya program food estate ini ya. Walaupun tujuannya sangat bagus karena dirasa bahwa akan ada krisis pangan ya. Kenapa? Karena secara visible ya, saya dikatakan Pak Anton tadi, kesusahan lahan, tanah, cuaca, budaya masyarakat itu memang tidak mendukung sebenarnya. Tapi pemerintah tetap jalan karena menganggap ini adalah program strategis ya, program strategis nasional yang anggarannya awal 1,5 triliun, bahkan saat kemarin pun masih dianggarkan. Dari evaluasi kami di Komisi 4, Mas Bram, kami bentuk panitia kerja ya, mengatakan bahwa proyek food estate ini gagal dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan gitu ya. Kita melihat, kita berkunjung ke lapangan, kami membagi tim, ada ke Kalimantan Tengah, ada ke Sumatera Utara, ada ke Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Kita melihat bahwa memang ini program ini baik ya, kampanye bagus, argumentasinya bagus, tapi aplikasi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Saya katakan tadi seperti yang kami kunjungi yang menjadi domain Kementan ya, kalau Kementan kan tugasnya menyediakan sarana prasarana pertanian dan juga budidayanya ya. Kita melihat bahwa ada dua hal sebenarnya yang menjadi pekerjaan dari food estate kalau kita dari awal ya. Pertama adalah intensifikasi. Bagaimana meningkatkan indeks pertanaman. Kita tahu di Kalimantan Tengah, di Kapuas itu sudah ada lahannya. Cuma selama ini nggak dikerjakan. Akhirnya ditargetkan untuk meningkatkan pertanamannya menjadi 2 kali. Kita melihat di sini tidak berjalan dengan baik karena memang sumber airnya dengan sinergi dengan kementerian lain tidak berjalan dengan baik dengan harapan semula ya, bahwa di sana ada PUPR, Kementerian Desa Tertinggal, bahkan ada BUMN. Tapi di lapangan kita melihat bahwa yang kerja hanya Kementan dan Kementerian PUPR, itu pun tidak bisa membackup semuanya ya. Satu itu. Yang kedua, ekstensifikasinya. Nah ini banyak bermasalah nih. Bagaimana menggunakan gambut ya, yang kemudian juga hutan ditebang ya untuk lahan ini. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena gambut ini kan memerlukan perlakuan khusus ya, dan teknologi yang memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan ternyata memang tidak berjalan dengan baik. Ya kan, karena ditambah lagi budaya masyarakat sana yang tidak semuanya terbiasa bertanam, cocok tanam padi gitu ya. Nah, yang diributkan masalah hutan, saya kira dari 6.000 ya, ini sebenarnya domainnya Kemenhan ya, Komisi 4 kami tidak berkomentar, kami hanya komentar dari sisi lingkungan dan kehutanannya. Kita melihat bahwa dari 6.000 ya target Kemenhan yang ditanami, yang baru dibuka kan baru 600 hektar ya. Saya kira ini memang perlu kita, belum kami melihat secara langsung, tapi perlu didorong agar 600 hektar ini segera ditanami oleh jagung ya, karena itu target seperti itu. Dan yang memang yang lain yang tidak dibutuhkan ya jangan dibuka dulu hutannya, karena pasti kalau itu 6.000 hektar semuanya dibuka tentu akan menimbulkan kerusakan ekosistem, kemudian juga lingkungan dan juga fungsi hutan itu sendiri. Jadi saya kira ini perlu pembicaraan selanjutnya ya. Nah, yang kedua, Mas Bram, kita melihat ya sebenarnya kalau dari evaluasi pemerintahan Orde Baru Pak SBY kemarin menunjukkan bahwa food estate gagal, lumbung pangan nasional gagal. Sebenarnya pendekatan jangan lagi food estate, tapi saya sepakat Pak Anton tadi, bagaimana lahan yang ada, sawah-sawah yang ada ini kita maksimalkan, kita tingkatkan indeks pertanamannya dari sekali jadi 2 kali, 2 kali jadi 2,5, tentu dengan sumber-sumber air yang ada. Saya sepakat. Jangan kita berpikir bahwa membangun bendungan besar yang triliunan rupiah itu dianggap bagian daripada memperkuat ketahanan pangan, padahal pada dasarnya bendungan-bendungan yang sudah ada ini nggak dimaksimalkan. Di kampung saya di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu ada 3 bendungan besar, debit airnya mengalami penurunan karena tidak dikeruk. Ini sebenarnya jauh lebih penting, tidak memerlukan biaya besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah daripada membangun bendungan baru. Ini saya kira catatan yang pertama. Yang kedua, sumber-sumber airnya banyak nih yang secara sederhana. Kita buat embung, saya kira program Kementan sudah jalan ya. Kemudian juga sungai dialiri ke irigasi perpipaan menggunakan solar cell maupun gas. Sekarang ini bahkan bantuan-bantuan sekarang dari pemerintah dan DPR ke masyarakat, ke petani, pompa air menggunakan gas, sehingga memudahkan tentunya petani kita untuk penggunaannya gitu ya. Yang selanjutnya, saya sepakat bahwa
Ya harus ada langkah-langkah taktis untuk ketahanan pangan kita ya, krisis pangan. Tapi tidak hanya food estate jadi jawabannya gitu ya. Termasuk bagaimana kita ingin memastikan bahwa kebutuhan petani input produksi terpenuhi. Bagaimana kita akan berproduksi banyak kalau subsidi pupuk dikurangi dari 9 juta hektar jadi 7 juta hektar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak menurut kami di badan anggaran seperti kereta api cepat Jakarta Bandung. Untuk apa sementara subsidi pupuk dikurangi? Ini yang menyebabkan sebenarnya terjadi kelangkaan pupuk sehingga petani kita tidak merasa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pupuk subsidi gitu ya. Atau bagaimana penyediaan bibit yang berkualitas. Yang lebih penting lagi yang ketiga adalah bagaimana subsidi dihilir pemerintah sebagai off taker sebenarnya. Jadi ini harusnya dipikirkan. Jadi bukan sekedar membangun proyek-proyek mercusuar, kemudian juga dianggap akan menyelesaikan masalah. Ternyata ini jadi masalah, bukan menjadi solusi malahan gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa kita maksimalkan lahan yang ada, ya kita tingkatkan jenis pertanaman, kita penuhi kebutuhan petani kita, dan kita hilir subsidi tingkatkan di hilir. Saya kira 3 hal ini kita lakukan, ini akan menjadi cadangan pangan bagi negara kita. Dan Bulog harus bisa menjadi pemeran sebagai pembeli daripada dan penyimpan ya stok pangan kita di gudang-gudang Bulog gitu. Nah saya kira ini Mas Bram yang harus dilakukan Baik. ya.